Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam After Sahur edisi ke-25. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tapi selama belum mencapai garis finish maka belum berakhir, dan oleh karena itu kita pun masih terus berusaha supaya ya obrolan-obrolan kita yang ringan-ringan ini bisa menjadi pemberat kebaikan kita di bulan Ramadan suci ini. Teman-teman semua, sahabat-sahabat malnutrisi sekalian, ada sebuah hadis yang sangat menarik sekali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sekaligus, ya, dimana hadis tersebut mengatakan kurang lebihnya bahwa orang yang melaksanakan saum itu akan mendapat kebahagiaan di dua tempat, ya. Yang pertama, mereka bahagia ketika sedang berbuka. Yang kemudian mereka juga berbahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah, ya. Nah, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan dengan sederhana saja bahwa memang ya sebagaimana kita bahagia ketika berbuka, ya, saya rasa saya nggak pernah lihat juga sih orang yang tidak bahagia ketika berbuka, ya. Jadi kalau saum itu pasti saat berbuka itu kita bahagia, ya, kita senang, kita akhirnya bisa mengisi kerongkongan kita dengan air yang segar, dengan makanan yang lezat, ya, walaupun nggak seberapa jumlahnya. Tapi kalau udah seharian dikosongin tuh perut, ya, maka ketika dia bertemu makanan dia pasti bahagia juga, ya. Ini pelajaran juga buat kita. Kadang-kadang kita merasa ini tidak cukup, itu tidak cukup, ya. Sebenarnya bukan gak cukup, ya, tapi karena kita terlalu terlalu berkelebihan saja, ya. Mungkin kita terlalu sering makan makanan lezat sehingga makanan lezat itu nggak terasa lezat lagi, ya. Tapi kalau kita saum seharian, kalau kita nggak ketemu makanan seharian, maka makanan sederhana pun lezatnya menjadi luar biasa, ya. Ya, itulah tabiat manusia. Jadi yang namanya orang saum itu pasti ketika berbuka dia bahagia, ya. Itu sudah saya rasa udah pasti, ya, ya. Dan kemudian dia berbahagia juga nanti kalau ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan Allah, ibadah saum Ramadan ini menjadi ibadah yang menjadi bekal yang sangat penting sekali ketika berjumpa dengan Allah, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjaran berlipat ganda, penghargaan yang luar biasa besar, gitu, ya. Nah, ini hadis ini tidak menggambarkan seberapa besar penghargaannya, tapi secara implisit kita bisa membacanya bahwa kita ini akan mendapat kebaikan yang sangat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala lantaran saum kita, ya. Nah, dan oleh karena itu kita bahagia bisa mempersembahkan ibadah saum kita kepada Allah, ya, dan Allah pun meridhoinya, ya. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat dua jenis kebahagiaan, ya, dua jenis kebahagiaan. Dan ini menarik sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi bahwa kita berbahagia dengan amal-amal kita di hadapan Allah, ya, itu suatu hal yang mudah sekali dimengerti, ya. Ya, kita pun akan berbahagia nanti kalau kita sekarang di dunia ini rajin sholat, gitu, ya. Kita rajin bersedekah, kita rajin berbuat baik kepada orang tua misalnya, gitu, ya. Maka nanti di akhirat kita akan bahagia. Kenapa? Kita bisa persembahkan semua ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita nggak dalam keadaan ketakutan ketika berjumpa Allah, ya, melainkan justru kita berharap-harap kapan nih ketemu Allah. Kenapa? Karena nanti kita akan kasih lihat, ini loh hasil jerih payah kita di dunia, ya. Pasti kita akan berbahagia kalau amal soleh kita banyak, gitu, ya. Nah, sebaliknya kalau amal soleh kita sedikit, kita lebih banyak keburukan daripada kebaikannya, maka ya perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang tidak kita harapkan, ya.
Nah itu jadi eh, ini juga berlaku pada ibadah-ibadah lain ya pastinya gitu ya. Jadi semua amal solih kita ini membuat kita ya kelak akan membahagiakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang agak pelik itu adalah menanamkan logika yang satu lagi, ya, bahwa sebagaimana kita ini bahagia kalau sudah berbuka. Berbuka itu artinya apa sih? Berbuka saum ya, artinya selesai melaksanakan saum gitu ya. Saum itu kan dimulai dari sahur ya, dari apa azan subuh berakhir di azan maghrib dengan berbuka. Jadi ketika sudah berbuka ya selesai, saumnya selesai. Ya nanti malamnya bisa disambung lagi dengan qiyamul Ramadan, ibadahnya lain lagi. Ya, tapi saum berikutnya baru mulai subuhnya lagi. Jadi berbuka itu adalah ketika saum itu selesai, garis finishnya, ya, finish dari saumnya. Ya. Nah, ternyata kita nih, ya, sebagaimana kita berbahagia ketika ibadah kita selesai, gitu ya, maka berarti logika yang hendak ditanamkan di sini adalah bahwa kita ini harusnya sudah bahagia kalau sudah melakukan ketaatan, ya. Jadi kita ini nggak perlu, ya, kadang-kadang orang hanya bahagia kalau dia jadi pemenang, kalau dia jadi orang sukses, kalau dia jadi nomor satu, kalau dia bisa mengalahkan yang lain, ya. Tapi logika yang ditanamkan sebenarnya, logika yang dikehendaki sebenarnya adalah kalau Anda sudah melakukan hal yang benar, maka Anda harus bahagia. Ya, kenapa? Ya karena kebahagiaan yang kedua tadi, karena kita sudah tahu nanti di akhirat kita akan bahagia lagi, gitu. Kita udah pasti akan mencapai kebahagiaan hakiki, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah melaksanakan ketaatan, kita harus sudah bahagia, ya. Tapi kadang-kadang melakukan ketaatan atau berada di jalan yang benar, kadang-kadang itu nggak selalu enak secara duniawi gitu ya. Ya, bisa aja kita karena kita membela yang benar, maka kita kemudian dizolimi. Bisa aja karena kita melakukan sesuatu yang benar, kita malah disalahpahami misalnya gitu ya. Kita melihat ada ada orang kelaparan, lalu kita berpayah-payah kita pergi ke sebuah warung Padang misalnya gitu ya. Kita belikan nasi sebungkus, kita kasih kepada pengemis yang kita temui gitu ya. Itu kan perbuatan baik ya. Tapi kan bisa jadi aja ada orang yang melihat kemudian dia bilang ke orang-orang tuh, apaan sih tuh lebay banget, kalau ngasih uang aja gitu ya. Ya, kalau ngasih uang aja. Tiba-tiba ada yang mencemooh kayak begitu gitu. Padahal kita cuma melakukan satu kebaikan yang simple saja, ya, dan kita nggak berpikir macam-macam, ya, dan kita juga nggak berniat ingin dilihat orang lain, ya, tapi kalau Allah ada yang lihat, dan yang melihat ini sambutannya nggak bagus, gitu ya. Itu contoh saja. Ini contoh saja bagaimana kita berbuat sesuatu yang baik belum tentu hasilnya menyenangkan di dunia, ya, bisa jadi disalahpahami, bisa jadi difitnah, ya, bisa jadi dizolimi, ya. Ketika para pendahulu bangsa kita ini melihat terjadinya penjajahan yang sangat sadis, ya, lalu kemudian mereka memutuskan untuk melawan, ya, berjihad. Itu kan sesuatu yang baik, ya. Tapi nggak semua orang yang berjihad itu menang, ya. Ada juga yang kalah, ada juga yang terbunuh, ya. Tapi persoalannya bukan menang atau kalah, persoalannya adalah berjihad atau enggak. Nah, ini logika yang penting sekali, ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ketaatan, kita udah harus bangga, kita udah harus berbahagia, ya. Kenapa? Karena berarti kita nggak terpeleset di jalan yang salah. Kalau kita di jalan yang salah, walaupun kita menang itu sementara, sebagaimana kalah itu sementara. Kenapa? Karena dunia ini serba sementara. Di dunia ini nggak ada yang abadi. Jadi kalau kita kalahnya sementara. Kalau kita menangnya pun sementara, ya. Buat apa kita misalnya menang berjaya tapi kita di pihak yang salah, ya, kita berada di pihaknya Hitler misalnya gitu ya. Kita berada di pihaknya, ya, ketika kita melihat banyak negara Islam menjadi korban dari kekejaman Amerika Serikat misalnya gitu ya, maka bagi kita sudah cukup ketika kita tidak berada di pihak yang menjajah,
di pihak yang menyakiti negara-negara muslim. Itu udah cukup. Ya, karena kalau kita berada di pihak yang salah, maka kita nggak akan bahagia, ya. Tidak akan berbahagia kelak, ya. Nah, inilah akibat dari keyakinan atau keimanan. Kita meyakini betul bahwa urusan kita itu sama Allah, bukan sama yang lain, ya. Allah tuh nggak akan zalim, ya. Karena Allah tidak zalim, maka kebaikan pasti berbalas kebaikan. Gak mungkin kebaikan berbalas kezaliman. Itu hanya terjadi di dunia saja, ya. Nah, tapi walaupun kebaikan kita pasti akan berbuah kebaikan di akhirat, walaupun cuma di akhirat, ya, bukan cuman, ya, walaupun nanti berbuahnya gitu, ya. Adapun sekarang di dunia barangkali dia berbuah kezoliman, ya. Kita berbuat baik malah dizolimi, kita berbuat baik malah difitnah misalnya gitu, ya. Air susu dibalas air tuba gitu, ya, pepatahnya gitu, ya. Walaupun itu hasilnya seperti itu di dunia, tapi karena kita meyakini bahwa di akhirat hasilnya akan manis, maka kita nggak akan sedih, atau nggak akan sedih berkepanjangan lah minimal, gitu, ya. Ketika kita mengalami kemalangan, ya, karena memilih jalan yang benar. Jadi teman-teman semua, sebenarnya yang penting itu adalah kita berada di jalan yang benar. Ketika kita sudah melaksanakan ketaatan, itu yang penting, ya. Kalau kita sudah taat sama Allah, itu udah kemenangan, ya. Walaupun setelah itu mungkin kita dizolimi, ya. Kita memperlihatkan pembelaan kita pada Islam, mungkin setelah itu kita akan didiskriminasi, disakiti, difitnah, dibilang kadal gurun lah, dibilang kearab-araban lah, gitu, ya. Bisa aja kita dihina setelah itu, ya. Tapi dengan ketaatan itu kita berhak untuk bahagia, ya. Nah, teman-teman, itulah logika yang diajarkan oleh saum Ramadan kita, dan mudah-mudahan logika yang sama bisa kita pertahankan selamanya, ya. Jadi kita ini kalau udah sholat bahagia aja, ya. Walaupun nggak tahu hasilnya apa, ya. Kita nggak tahu hasilnya apa di dunia, tapi di akhirat udah tahu hasilnya apa. Sholat yang baik, yang khusyuk, yang ikhlas karena Allah Ta'ala, itu udah pasti hasilnya baik, ya. Kita bersedekah ikhlas karena Allah, udah pasti hasilnya baik, ya. Di dunia bisa jadi macam-macam, di akhirat nggak macam-macam. Kebaikan itu berbalas kebaikan, gak mungkin yang lain, ya. Nah, sahabat-sahabat manusia semua, kalau teman-teman sudah melaksanakan saum, kalau teman-teman sudah melaksanakan kebaikan, maka berbahagialah, karena insya Allah semua amal soleh kita juga akan membuat kita bahagia di akhirat kelak. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.